Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir secara online dan offline dalam acara pembukaan program non-gelar peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon perhatian, acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Pendidikan Agama Islam dan jajaran, yang kami hormati Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan para wakil rektor, yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan jajaran, yang kami hormati Ketua Program Manajemen Unit Beasiswa LPDP Kementerian Agama dan jajaran, yang kami hormati Direktur Utama PT Duta Digital Informatika dan jajaran, yang kami hormati para tamu undangan serta peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi atas karunia-Nya, pada kesempatan ini akan dilaksanakan acara pembukaan program non-gelar peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bandung, 12 Desember tahun 2022. Marilah kita awali acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Mujib MAG, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang kami hormati Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Sehat selalu Pak Dirjen dan sukses. Yang saya hormati Bapak Direktur PAI Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Amrullah MSI, tentu beserta jajaran, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Dr. Hasnia Aliyah MSI beserta jajaran, Ketua Program Manajemen Unit Beasiswa LPDP Kemenag, Bapak Rohman Basori, SAG MAG, kemudian Direktur Utama PT Duta Digital Informatika, Bapak Arya Sanjaya STM, Omdam beserta jajaran, kemudian teman-teman para tamu undangan dan peserta yang saya banggakan. Pertama, tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan ini kita memiliki kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan pembukaan dari program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini dari Pak Dirjen Pendis, yakni dalam kerangka membangun digitalisasi baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Saya tentu atas nama UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen, Pak Direktur yang sudah memberikan kepercayaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ikut terlibat berpartisipasi untuk menyukseskan kegiatan ini. Semoga kepercayaan ini yang secara langsung kita berikan kepada Dekan Fakultas Sains dan Teknologi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi harapan Kementerian Agama dalam hal ini Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk tenaga pendidik dan kependidikan menjadi kenyataan dalam kerangka mempercepat kemampuan semua pihak dalam konteks digitalisasi. Saya kira tahu semua bahwa saat ini soal penguatan IT adalah merupakan sebuah keharusan. Tidak ada siapapun yang harus menerima kenyataan untuk tidak memiliki kemampuan di bidang ini. Atas dasar itu, kita berterima kasih kepada Kementerian Agama dalam hal ini Pak Dirjen yang bersama Pak Direktur yang sudah memprakarsai ikhtiar penguatan digitalisasi baik untuk pendidik maupun tenaga kependidikan. Mudah-mudahan UIN Sunan Gunung Jati melalui Fakultas Sains dan Teknologi bisa mengawal kegiatan ini yang bekerja sama dengan PT Duta Digital Informatika bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi harapan Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendis beserta Direktur PAI menjadi kenyataan. Saya kira ini sekedar pembuka dari saya, intinya berterima kasih atas kepercayaannya dan insya Allah kami akan melaksanakan sebaik mungkin, dan hal-hal yang terjadi seperti yang barusan kita akan coba perbaiki sambil berjalan. Terima kasih Pak Dirjen Pendis dan Pak Direktur atas kepercayaannya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya
Sambutan Direktur Pendidikan Agama Islam yang kami hormati, Dr. Andes Haji Amrullah MSI, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Terima kasih atas waktunya. Juga yang saya hormati dan juga kami banggakan Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Haji Mahmud MSI, CSEE. Juga yang saya hormati para pembantu rektor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada Prof. Ulfi, dan juga yang kami hormati Ibu Dekan, Bu Asnia, dan juga para wakil dekan, dan juga yang saya hormati para pimpinan, kepala biro, juga dari LPDP Pak Rahman Basori, dan juga para hadirin semua yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dari PT Dugi Pak Arya Sanjaya yang kami banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini kita semua masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, sehingga bisa mengikuti, bisa menghadiri kegiatan program non gelar peningkatan kompetensi digital bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Dirjen, dan ini merupakan kegiatan lanjutan dari batch 1, dan saat ini kita sudah melalui atau akan melangsungkan di batch 2 yang diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta. Dan alhamdulillah kali ini UIN Bandung sebagai mitra di dalam upaya melaksanakan kegiatan ini selama mungkin 4 bulan. Tentu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kami antara UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan PT Dugi yang bersama akan melaksanakan kegiatan ini, yang merupakan juga kegiatan atau program yang sangat ditunggu-tunggu tidak hanya oleh guru pendidik ataupun tenaga kependidikan, tetapi juga memang sedang ditunggu oleh mahasiswa dan juga para dosen di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi umum ataupun juga di perguruan tinggi agama Islam. Perlu kami sampaikan Pak Dirjen bahwa kegiatan ini merupakan ikhtiar dari teman-teman, dari rekan-rekan di Pendis, yang merupakan suatu program yang sangat dinantikan, dan saat ini memang sudah berlangsung satu batch, dan ini merupakan kegiatan untuk batch yang kedua. Mudah-mudahan juga
di batch kedua ini bisa berlangsung dengan baik dan juga bisa diikuti secara penuh oleh para peserta yang terdiri dari berbagai provinsi, bahkan juga ini sampai di tingkat kabupaten kota di 34 provinsi. Yang kedua, kami juga mohon arahan sekaligus juga kuliah umum dari Pak Dirjen yang kali ini tentu akan memberikan penguatan-penguatan kepada peserta. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi narasumber, baik itu narasumber dari UIN Sunan Gunung Jati ataupun juga dari para narasumber fasilitator dari DUGI. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mungkin akan secara hilaf, mungkin persiapan juga kami sangat mendesak, tetapi mudah-mudahan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, baik itu oleh UIN Sunan Gunung Jati ataupun juga oleh PT DUGI. Sekali lagi mohon Pak Dirjen untuk memberikan kuliah dan sekaligus juga untuk membuka acara ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ridwan Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech dan kuliah umum sekaligus membuka acara ini secara resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama Direktur Pendidikan Agama Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Bapak Haji Amrullah beserta jajarannya, yang kita hormati bersama Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kakanda Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, beserta para wakil rektornya. Hadir di antara kita ada Prof. Rosihon, Prof. Ahmad Fatoni, dan Prof. Ulfi, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Ibu Dr. Hasniah Aliyah beserta jajarannya, dan tentu saja sahabat saya, Ketua PMU Beasiswa LPDP Kementerian Agama, Bapak Ruhman Basori, para pimpinan serta jajaran dari PT DUGI Digital Informatika, dan para tamu undangan. Khususnya izinkan saya menyapa para orang-orang yang luar biasa, para guru dan tenaga pendidikan di lingkungan madrasah maupun di lingkungan sekolah yang berhimpun bersama menjalani profesi sebagai guru PAI. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, walaupun tidak berhadapan langsung, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari silaturahmi kita. Pada hari ini kita menghadiri sebuah program non-gelar peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama yang dikolaborasikan antara PT DUGI dengan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagaimana mempertautkan antara lembaga pendidikan dengan lembaga-lembaga profesional untuk kemudian menyapa guru-guru dan tenaga kependidikan agar mampu meningkatkan kapasitas dirinya, khususnya di dalam hari ini kita meningkatkan kapasitas literasi digital kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW,
para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan. Semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak, ada sebuah kesadaran bagi kita bersama bahwa alumni-alumni dari madrasah maupun sekolah itu akan menjadi insan-insan yang luar biasa apabila hadir guru-guru yang luar biasa. Kita berkeinginan alumni-alumni dari madrasah maupun sekolah yang di dalamnya ada guru-guru PAI yang dikelola oleh Kementerian Agama, mereka adalah yang sesuatu saat nanti akan berada pada poros inti dari sebuah pembangunan bangsa. Bukan mereka yang berada pada pojok-pojok kemajuan atau sudut-sudut peradaban. Dan salah satu ikhtiarnya adalah dengan mencoba mengupdate, memutakhirkan kemampuan-kemampuan guru kita. Sebagaimana yang kita mafhumi bersama bahwa hari ini telah terjadi sebuah transformasi peradaban yang salah satunya dicirikan dengan kemewahan di bidang teknologi digital. Dan oleh karenanya ketika kita ingin menciptakan insan-insan yang berada pada poros inti kemajuan, maka kita menyentuh guru-gurunya agar kemudian mereka mampu mengetuk tularkan pengetahuan dan kemampuannya pada peserta didik kita. Dan tentu saja pada saat ini kita akan bicara tentang banyak hal, dan salah satunya adalah bagaimana mengungkit kemampuan kita pada konteks literasi digital yang lebih dikhususkan pada proses pembelajaran. Ibu dan Bapak, izinkan saya untuk share screen sebagai bagian dari penyampaian gagasan saya ini, yang bahwa kita merasa di dalam proses pendidikan, proses perkembangan kehidupan sekarang, literasi digital menjadi sesuatu hal yang inti, di mana kalaulah kemudian kita melihat arahan dari Bapak Presiden 2 tahun yang lalu, beliau menyampaikan bahwa perlu percepatan transformasi digital. Yang pertama butir yang beliau sampaikan adalah melakukan percepatan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet. Kemudian roadmap dan selanjutnya integrasi data menjadi satu data Indonesia dan menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan selanjutnya juga nomor 5 adalah menyiapkan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan. Ibu dan Bapak, kalaulah kemudian kita tangkap pesan Presiden ini bahwa transformasi digital harus menjadi bagian dari proses kehidupan kita di setiap dimensi. Apalagi manakala kita melihat tentang pengguna internet di Indonesia, bahwa pada saat ini pengguna internet di Indonesia itu jumlahnya hampir kalau total populasi Indonesia jumlahnya itu adalah 274,9 juta. Itu data yang kita peroleh. Sementara mobile connection versus populasi itu hampir 125,6%. Dan pengguna internet itu 73,7%, dan kemudian yang aktif di dalam menggunakan media sosial angkanya 170 juta. Ini menandakan bahwa internet telah menjadi bagian dari pola hidup dan budaya bangsa kita, sehingga kita merasa perlu untuk kemudian memberikan nilai-nilai ruang-ruang kebaikan-kebaikan pada bagaimana menggunakan internet sebagai kita. Ibu dan Bapak, apabila kita menilik lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan bahwa device yang digunakan adalah mobile phone atau smartphone dengan nilai 98,3%. Dan angka-angka yang lain juga menunjukkan bahwa angkanya teramat sangat besar, dan ini menandai bahwa masyarakat Indonesia kepemilikan terhadap peralatan-peralatan yang terhubung dengan dunia internet, terhubung dengan dunia digital, itu angkanya luar biasa. Bahkan ketika kita bercerita tentang waktu yang digunakan di dalam penggunaan internet untuk semua device, kita menemukan bahwa hampir 9 jam dalam sehari kebutuhan masyarakat kita selalu berinteraksi dengan internet dengan berbagai kebutuhan kita, baik kebutuhan yang sifatnya hiburan, kebutuhan terhadap berita, data, dan proses pembelajaran. Dan melihat angka-angka ini, maka kita menjadi semakin yakin bahwa literasi digital harus menjadi bagian penting di dalam proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk juga bagaimana mengarahkan siswa-siswa didik kita agar dapat secara bijak
menggunakan internet sebagai bagian dari perangkat kehidupannya. Ibu dan Bapak, kalaulah kemudian kita melihat bahwa transformasi digital ini diperlukan, yang pertama adalah dasarnya adalah kebutuhan. Ketika kehadiran internet dengan berbagai kemewahan dan fasilitasnya, maka pada hari ini muncul gaya-gaya kehidupan baru, lifestyle baru yang membutuhkan kita senantiasa terkoneksi dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai. Betapa tidak Ibu dan Bapak, kebutuhan kita terhadap hal yang esensial di dalam hidup kita, misalnya makanan, itu bisa diakses melalui internet dengan cepat. Katakanlah saya menghindar bentuk penyebutan merek, kemudian kita juga terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan finance kita, bagaimana kemudian mobile bank itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Di sisi lain kita menemukan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin cepat. Banyak orang yang mendefinisikan tentang kondisi kekinian. Ada orang yang menyebut bahwa hari ini kita tengah mengalami sebuah revolusi industri, ada yang menyebut bahwa kita tengah mengalami sebuah transformasi peradaban yang kemudian disebut dengan Society 5.0, bagaimana pandangan Barat dengan revolusi industrinya, pandangan Timur dengan konsep society-nya, itu sama-sama menggambarkan bahwa perkembangan teknologi itu sungguh telah memasuki ruang-ruang yang sangat dalam kehidupan manusia. Bahkan telah memasuki ruang-ruang yang sangat private dalam kehidupan manusia. Dari kebutuhan dirinya, kebutuhan bersosialisasi, sampai dengan kebutuhan kesehatan, itu tercermin dari bagaimana kemudian teknologi hadir pada seluruh bagian dari hidup kita. Dan yang tak kalah menarik Ibu dan Bapak, bahwa pada saat ini telah terjadi pula perubahan pola kerja. Hari ini izin saya menyampaikan bahwa saya posisi berada di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, tetapi masih tetap bisa menyapa akibat dari bagaimana kemudian teknologi digital telah merubah berbagai pola kerja kita. Tanda tangan kita sudah dilakukan dengan electronic science dan lain sebagainya. Dan kemudian Ibu dan Bapak, ada faktor budaya eksternal. Bagaimana kita ketika negara-negara di dunia ini terhubung, terkoneksi oleh sebuah jejaring, maka kita mengalami sebuah model interaksi sosial yang sangat cepat. Kepiawaian bahasa memang inti, tetapi pada hari ini kita bisa dibantu dengan perangkat-perangkat peralatan translate misalnya dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, tidak menjadi rumit hari ini kita berkomunikasi dengan orang manapun, karena kita bisa menggunakan bahasa kita yang kemudian ditranslate oleh mereka menggunakan bahasa mereka. Dan berikutnya ada dorongan-dorongan dari pemimpin bahwa pada saat ini pola-pola kerja yang efektif dan efisien itu adalah ketika dia paperless, dia kadang-kadang temu tatap muka secara langsung dan lain sebagainya, sehingga setiap insan di dunia ini harus kemudian memahami tentang bagaimana literasi digital dan bagaimana menggunakan model-model digital di dalam kehidupannya. Dan bahkan pada event-event kritis, kehadiran teknologi itu sangat membantu terhadap pekerjaan manusia. Ibu dan Bapak, walaupun kita belum lepas dari pandemi COVID-19, tetapi mulai 2 tahun yang lalu kita mengenal bahwa ternyata teknologi banyak membantu kita di dalam melaksanakan kehidupan, dan hidup kita masih berjalan dengan baik untuk berbagai urusan. Ibu dan Bapak, kalaulah kemudian kita masuk pada ruang definisi, izinkan saya menyampaikan bahwa literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan. Jadi ada 2 kata kunci, yang pertama adalah knowledge, yang berikutnya adalah skill. Pengguna di dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, sebagaimana kita mafhumi bersama, kalau bicara literasi maka bicara pendidikan. Dan pendidikan tidak ansih bicara tentang persoalan knowledge dan skill, tetapi juga attitude. Maka kemudian pengembangan literasi digital masuk pada dunia-dunia etik. Jadi Ibu dan Bapak, bahwa di sini juga diceritakan kecakapan dari literasi digital, bercerita tentang bagaimana menemukan informasi, kemudian mengerjakan informasi, mengevaluasi, menggunakan dan memanfaatkan. Dan nilai-nilai yang berada pada ruang-ruang perilaku, kita sebut bagaimana kita cerdas, bijak, cermat, dan tepat di dalam menggunakan informasi-informasi.
Ibu dan Bapak, hari ini banyak orang yang kemudian terjebak pada persoalan-persoalan hukum karena tangannya terlalu cepat untuk men-share informasi yang dia peroleh. Artinya dia tidak mampu melakukan evaluasi secara bijak dan secara cermat terhadap apa yang dia terima. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak pada kita semua untuk secara bersama-sama mengelola informasi secara cerdas, bijak, cermat, dan tentu saja tepat. Ibu dan Bapak, kalaulah kita bicara tentang 7 elemen atau elemen dari digital literacy, maka kita menemukan paling tidak 7 elemen. Elemen yang pertama adalah learning skill, kemudian career identify dari manajemen, kemudian media literasi, informasi literasi, digital scholarship, communication and collaboration, dan kemudian adalah ICT literasi. Ibu dan Bapak, 7 hal ini yang akan kemudian kita pelajari bersama melalui mekanisme kita, bagaimana meningkatkan kapasitas kemampuan digital kita dalam program yang dilakukan oleh LPDP bersama Kemenag yang menggandeng UIN Sunan Gunung Jati Bandung bersama Dugi untuk menyampaikan 7 hal ini. Bagaimana elemen-elemen ini diarahkan agar kemudian tidak ada penyalahgunaan atau cara membaca yang salah dari informasi-informasi yang disediakan di dunia maya kita. Ibu dan Bapak, kompetensi literasi digital ini kalau menurut Kemkominfo itu terbagi pada 4 hal. Yang pertama adalah digital skill, yang pada dasarnya adalah bagaimana para pengguna itu melakukan secara bertanggung jawab dan produktif. Kemudian digital culture, bagaimana kita membangun sebuah budaya, karena pada dasarnya etika-etika pada dunia nyata dengan dunia maya itu sama. Dilarang kita berbohong, dilarang kita memaki, dilarang kita membuli, dan lain sebagainya. Itu sama, aturan mainnya sama. Kemudian bagaimana kita melakukan pekerjaan secara tangkas, secara agile, secara cermat, secara cepat. Itu juga bangunan yang harus kita bangun bersama. Dan kemudian ada digital etik, bagaimana ruang-ruang etika menjadi hal yang harus kita pegang secara sempurna. Dan kemudian adalah digital safety. Dan Bapak, kerap kali di antara kita mendengar ada handphone atau WA yang kemudian dijebol dan lain sebagainya. Bagaimana kita memahami bahwa ruang-ruang yang sangat private, data-data yang sangat private harus dijaga sedemikian rupa sehingga kita pada forum pendidikan non-gelar ini juga akan dihantarkan bagaimana melakukan sebuah mekanisme tentang digital safety. Ibu dan Bapak, bahwa kompetensi literasi digital itu pada dasarnya juga bercerita tentang bagaimana menata kelola data dan informasi, kemudian komunikasi dan kolaborasi, bagaimana menciptakan kreasi konten, bahwa konten-konten yang baik kerap kali juga harus menggunakan model-model penyampaian yang baik. Bagaimana cara menyampaikan sesuatu hal yang sederhana dengan cara yang indah tentu akan memiliki efek yang luar biasa. Dan kemudian keamanan digital, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kemudian partisipasi dan aksi. Karena kita melihat pada hari ini banyak orang yang menguasai konten, sesungguhnya adalah mereka komunitas minoritas. Sementara kita mengenal ada istilah silent majority yang kerap kali tidak sepakat dengan sesuatu hal, tetapi dia diam. Maka kita mengajak partisipasi publik, para pendidik kita, para guru kita, untuk bersama-sama menyuarakan kebaikan melalui media yang kita kenal dan media yang kita kuasai tanpa harus melakukan pembunuhan karakter atau apapun istilahnya terhadap orang lain. Ibu dan Bapak, kompetisi digital ini akan membawa kita pada sebuah ruang kultur baru. Bagaimana kita ada hak kepemilikan atas gambar dan lain sebagainya. Pikir untuk menilai konten ini adalah kognitif, tidak secepat kilat mengambil sebuah kesimpulan, karena Ibu dan Bapak sama halnya ketika kita membaca. Kalau ada literasi itu, kalau literasi baca, misalnya ada 4 kata, ayam makan cacing mati. Yang mati yang mana? Ini pun kalau cara bacanya berbeda, maka beda. Misalnya saya sebut ayam makan cacing mati. Ayam makan di mana, cacing mati di mana, itu kondisi yang berbeda. Ayam makan cacing mati, ayam memakan cacing yang telah mati. Atau kita bilang ayam cacing mati gitu kan. Ayam itu adalah sebuah selorohan, kondisinya adalah
makan cacing mati dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak, bagaimana kita secara tajam menangkap berbagai konten, dan itu tentu saja dikonstruksi atas sebuah kemampuan kognitif. Kemudian konstruktif, kemudian komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, Ibu dan Bapak, apalagi di dunia digital yang bekasnya sangat kuat, itu harus dilakukan pertanggungjawaban secara kokoh. Hati-hati di dalam bicara. Kalau dulu banyak orang yang menyebut bahwa lidahmu adalah harimaumu, maka sekarang jejak digitalmu adalah harimaumu. Boleh jadi seperti itu. Maka hati-hati ketika kita mengeluarkan pendapat, ketika kita berada pada ruang publik yang selalu tercatat sepanjang masa. Ibu dan Bapak, hal-hal yang kemudian bisa memicu kita untuk membawa kita pada sebuah literasi digital yang kokoh adalah bagaimana kemudian mekanisme dunia berubah secara cepat. Di dunia entrepreneur dengan cara-caranya sendiri, cara menawarkan, cara promosi yang unik, kemudian ada orientasi pelayanan yang lebih mengandalkan pada percepatan dan kecepatan. Ibu dan Bapak, pada hari ini kita melihat bahwa misalnya di dunia akademik, bentuk legalisir itu tidak menjadi penting, karena setelah barcode untuk tanda tangan, maka orang setiap saat bisa menarik sumber asli dari sebuah dokumen. Dan kemudian ujung-ujungnya maka legalisir tidak menjadi penting. Kemudian inovasi dan pembelajaran, teknologi dan proses digital, agility. Jadi Ibu dan Bapak, ke depan kita selalu diharapkan pada cara-cara kerja yang cermat, cepat, dan terengginas. Gesit, agility. Bagaimana kita gesit dan hanya satu yang mampu memenuhi agility ini di dalam konteks kekinian, hanya dunia digital. Kemudian kekuatan kolaborasi kita bisa kolaborasi dengan siapapun pada tempat apapun, tidak dibatasi jarak dan waktu, bahkan salamnya pun sudah salam 24 jam. Artinya hari ini saya bisa berkolaborasi dengan orang Amerika yang posisinya 12 jam secara bertolak belakang. Hari ini pukul 2 sore, sementara di Amerika pukul 2 pagi. Kemudian kepemimpinan digital, bentuk-bentuk orkestrasi, kolaborasi, itu dihantarkan melalui mekanisme-mekanisme digital yang aturan mainnya juga dilakukan secara digital. Bagaimana membentuk sebuah software pada hari ini atau proyek-proyek membentuk gambar mobil dan lain sebagainya, termasuk kolaborasi pada dunia teknologi, itu menggunakan model-model kepemimpinan digital. Kemudian otonomi dari kondisi kerja, dan Ibu Bapak, banyak hal yang lain yang pada dasarnya mengingatkan pada kita semua bahwa literasi digital menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Ibu dan Bapak, saya kira itu yang ingin saya sampaikan sebagai catatan dari proses pembukaan ini, dan izinkan saya untuk melakukan pembukaan kegiatan ini. Dan Ibu dan Bapak, atas permintaan dari para khususnya Pak Rektor Kanda Prof. Mahmud meminta saya untuk membuka kegiatan ini, dan mari kita membuka kegiatan ini dengan pembacaan Ummul Quran dengan doa dan harapan melalui rahasia kekuatan karomah dan berkah dari Ummul Quran. Kegiatan kita dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermakna bagi hidup kita untuk kemudian menyediakan layanan pendidikan terbaik bagi anak bangsa. Ala hadihinniyah wa ala kulli natin sholiha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dengan pembacaan Ummul Quran tadi, Al-Fatihah, maka kegiatan pendidikan non-gelar untuk peningkatan kompetensi digital bagi tenaga pendidik dan kependidikan dari Kementerian Agama yang dilakukan kerjasama antara Kemenag dengan LPDP pada batch kedua ini saya nyatakan dibuka secara demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya
sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Robbi dan demi kelancaran rangkaian acara ini sampai dengan selesai, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh Bapak Dr. Andes H.A. Bahrun Rifai MAG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abada abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabar rizqi wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabar rahmah wa abwabal ilmi wa abwabas sa'adah wa abwabal huda wa abwabal magfirah wa abwabal jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian acara pembukaan program non-gelar peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan batch 2 Kementerian Agama Republik Indonesia telah selesai. Marilah kita akhiri acara pembukaan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum acara pembukaan ini ditutup, berkenan para peserta untuk tetap standby untuk mendengarkan penjelasan teknis acara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama penjelasan teknis program non-gelar peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia disampaikan oleh PT Duta Digital Informatika. Dalam hal ini disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Julio Sanjaya SEMkom. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, perkenankan untuk sebelum saya memulai penjelasan teknis mengenai program ini, di sebelah kanan saya hadir Bapak Arya Sanjaya, STMkom, Direktur Utama PT Duta Digital Informatika. Saya akan serahkan kepada beliau untuk arahan sebelum penjelasan mengenai teknis. Silakan Pak Arya Sanjaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Julio. Salam hormat kepada Ibu Dekan di sini yang di sebelah saya dan juga kepada seluruh jajaran dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Sungguh bahagia rasanya kami berada di sini bersama-sama untuk menyelenggarakan program ini, yaitu program non-gelar
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nanti soal teknis akan dijelaskan oleh Pak Julio, tapi mungkin dari kami, dari PT Duta Digital Informatika, kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kami selaku partner dari Google for Education, Professional Development Partner untuk menjalankan program ini bersama-sama dan kita akan bersama-sama mengantar sesuai dengan namanya Dugi, ini mengantar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kami ingin bersama-sama di sini mengantar Bapak Ibu peserta program ini menuju tujuannya, yaitu mendapatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kita harapan ini bersama, dalam perjalanan mungkin nanti akan ada biasanya ada permasalahan, ada pertanyaan. Jangan khawatir bahwa kami akan siap untuk membantu Bapak Ibu menjalankan program ini dengan baik. Dan kami sudah menjalankan program ini sebelumnya, jadi artinya kita akan punya banyak pengalaman juga dari pengalaman kita sebelumnya untuk bisa membantu Bapak Ibu. Kita akan berusaha sebaik-baiknya dan itulah janji kami, semoga kita bisa nanti mencapai tujuan bersama. Itu yang tujuan yang mungkin juga ingin dicapai oleh tadi dari arahan Bapak Dirjen Pendidikan Islam. Sebagai penutup, saya ingin menyitir bahwa kita ini selalu harus merujuk kepada kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Saya ingin mengutip dari satu surat yang saya pikir sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Dari Ar-Rahman ayat surat 55 Ar-Rahman ayat 33 ya, saya bacakan sedikit. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fangfuzu la tangfuzuna illa bisultan. Jadi artinya di sini saya terjemahkan sedikit, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dan melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Ini perintah. Jadi kita diminta, kalau kita sanggup, kita harus bisa menembus penjuru langit dan bumi. Dan kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Tapi jangan lupa di ayat 34 disebutkan fabi ayi alana irobika matukasiban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jadi kita saat ini mungkin kita sudah diberi kenikmatan. Relevansi terhadap nikmat kekuatan yang bisa kita dapatkan yaitu menembus langit maya, internet. Kita bisa menembus langit penjuru dunia dengan kekuatan yang kita sudah dapatkan, yaitu teknologi. Itu adalah izin dari Allah, kita mendapat izin dari Allah menciptakan teknologi, kita menciptakan kekuatan, kita menciptakan teknologi bisa menembus penjuru langit dan bumi, dan itu adalah nikmat yang kita tidak bisa dustakan. Mungkin ini jadi sebagai renungan buat kita semua, bahwa semua ini adalah upaya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan ini karena izinnya, kita bisa mendapatkan teknologi, kita bisa menembus penjuru langit dan bumi saat ini secara virtual, ya. Fisik mungkin enggak ya, tapi secara virtual kita sudah menembus langit dan bumi, dan inilah nikmat yang harus kita syukuri bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Julio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini, salam hormat pada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam, yang terhormat Bapak Ibu Subdirektor Kepala Kasubdit dari PAI dan juga jajarannya, yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati beserta jajarannya, Wakil Rektor, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Saintek UIN Sunan Gunung Jati beserta jajaran, Wakil Dekan, dan para kepala jurusan juga hadir di sini. Bapak dan Ibu, para pendidik yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim pada hari ini, dan sesuai tadi kita sudah mengikuti urutan acara, Bapak dan Ibu izinkan saya Julio Sanjaya untuk bisa memandu Bapak dan Ibu untuk meninjau bagaimana perjalanan kita di dalam program ini. Program non-gelar peningkatan kompetensi pendidik
dan Tenaga Pendidikan dari Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan LPDP diselenggarakan di UIN Sunan Gunung Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu para peserta yang sangat kami banggakan, selamat sekali lagi kami ucapkan. Bapak dan Ibu telah menerima halaman lembar pemberitahuan seperti tercantum di dalam layar Bapak dan Ibu ini. Lembar ini dikirimkan secara individual ya dan sangat rahasia, maka di situ ada beberapa yang saya harus sembunyikan. Namun lembar ini berisi pesan-pesan yang sangat penting, kunci-kunci perjalanan kita selama program ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mohon bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu terpilih di sini untuk berpartisipasi di dalam program batch kedua. Batch kedua dari program peningkatan kompetensi digital pendidik dan tenaga kependidikan bersama Kementerian Agama dan LPDP. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah terpilih. Bapak dan Ibu ada 3 kotak berwarna merah di sana. Mohon perhatian Bapak dan Ibu kembali nanti melihat email yang dikirimkan kepada Bapak dan Ibu. Perhatikan di 3 kotak tersebut. Kotak yang paling atas yang agak kecil, Bapak dan Ibu di situ tertulis Bapak dan Ibu diwajibkan untuk bisa login. Bapak dan Ibu mohon untuk bisa login. Login di dalam portal pendidikan. Jadi kegiatan kita Bapak dan Ibu selama program ini akan menggunakan portal atau website program dari uinsgd.university. Sekali lagi Bapak dan Ibu, portalnya bernama adalah uinsgd.university. Bapak dan Ibu ada lihat di situ link atau tautan yang bisa diklik langsung dan Bapak Ibu akan masuk ke halaman portal. Nanti sama-sama kita akan coba masuk dan Bapak dan Ibu diharapkan untuk login. Ada titik login di sana. Dan Bapak dan Ibu gunakan alamat email yang diberikan oleh penyelenggara. Bapak Ibu bisa lihat ada alamat email dan password yang dikirimkan. Dan mohon kita langsung melihat ke dalam kotak kedua. Di kotak kedua Bapak dan Ibu ada pemberitahuan penting. Pemberitahuan pentingnya adalah Bapak dan Ibu bertanggung jawab terhadap email dan password tersebut. Ya mohon dijaga kerahasiaannya Bapak dan Ibu ya, jangan diberikan kepada orang lain karena password ini bersifat individual, email ini juga bersifat individual. Mohon tidak untuk diberikan kepada orang lain. Dan mohon Bapak dan Ibu mengikutinya secara mandiri ya, jadi tidak menitipkan kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena Bapak dan Ibu yang terpilih ya Bapak Ibu ya. Nah, dan di dalam kotak yang kedua Bapak Ibu disebutkan di situ bahwa Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengikuti dan menyelesaikan. Sekali lagi, mengikuti dan menyelesaikan semua schedule dari program secara utuh dan tuntas Bapak dan Ibu. Penting sekali Bapak dan Ibu untuk bisa tuntas menyelesaikan program ini. Kenapa? Sesuai tadi dari kita dapatkan arahan dari Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang literasi digital. Program ini diarahkan untuk kita bisa pada akhirnya memiliki literasi digital yang optimal. Dan itu insya Allah hanya terjadi apabila kita mengikuti program ini secara tuntas Bapak dan Ibu. Secara kholas dan khotam. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa mengikutinya secara konsisten. Dimulai dari sesi pada saat hari ini, 12 Desember, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di portal tersebut ada sesi-sesi lanjutan yang bisa Bapak Ibu ikuti. Jangan khawatir Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti program ini, kotak yang ketiga, yang paling bawah itu, kami insya Allah akan selalu temani Bapak dan Ibu untuk bisa dapatkan bantuan asistensi dari kami. Mohon Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung di dalam grup Telegram, seperti yang sudah dicantumkan di dalam pemberitahuan yang ada di sini. Untuk Bapak dan Ibu yang khusus menerima email ini, silakan masuk ke dalam grup Telegram tersebut. Dan kami sediakan juga nomor kontak untuk bisa terhubung dengan Bapak dan Ibu dengan peraturan main kontak. Nanti saya akan jelaskan di belakang Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam rangkaian berikutnya. Jadi ini adalah nama portal eksekusinya Bapak Ibu ya, https://uinsgd.university. Bapak dan Ibu klik itu saja langsung di browser, enter, insya Allah Bapak Ibu langsung masuk. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu, kita coba ya.
silakan Bapak dan Ibu mengikuti dari kursor saya. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam portal eksekusi dari UIN Sunan Gunung Jati untuk program ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan atas, Bapak Ibu akan temukan sign in. Ya, Bapak Ibu harap untuk melakukan sign in di dalam kotak ini, ya. Nanti Bapak Ibu gunakan another account, ya, sign in. Nanti Bapak Ibu lihat di sana. Bapak Ibu gunakan another account, ya. Lalu itu belum terlihat di layar Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu gunakan alamat email dan alamat password, ya, email dan password Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat, ini tertulis video unavailable. Kenapa? Karena kita sedang live saat ini. Ini adalah ruang video yang saat ini sedang kita tonton di dalam channel YouTube. Channel YouTube uinsgd.university. Bapak dan Ibu, pada saat nanti live kita selesai, maka semua rekaman dari sesi ini ada di sini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mengulang lagi, untuk kebetulan yang belum hadir bisa melihat lagi di dalam klik di ruang ini. Dan sebaiknya Bapak dan Ibu tidak tertinggal semua informasi, silakan klik dan silakan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, perhatikan di bawahnya Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan setelah hari ini? Setelah hari ini, selama 4 hari ke depan, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada minggu ini, Bapak dan Ibu diundang dan mohon kehadirannya di dalam jadwal live session seperti tercantum di dalam schedule ini. Live session ini adalah sifatnya orientasi program Bapak dan Ibu. Orientasi program. Jadi besok insya Allah kita akan membongkar sedikit apa yang dimaksud dengan kelas moralitas iptek. Yang sebenarnya akan dimulai kelas ini nanti di tanggal, insya Allah tanggal 19, di hari berikutnya Bapak dan Ibu, ya, di minggu berikutnya. Dan terus orientasi ini ke kelas berikutnya, yaitu Student Character in Digital Era. Orientasi kelas Digital Mindset dan sekaligus terakhir nanti pendidikan menuju era Digital Society. Bapak dan Ibu diharapkan untuk hadir. Diwajibkan untuk hadir Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kehadirannya kita akan selalu sama waktunya insya Allah, yaitu pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, kehadiran di kelas live session di dalam jadwal ini adalah jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak dan Ibu, halaman ini kita bisa lanjutkan ke bawah. Bapak Ibu bisa melihat dokumen-dokumen pendukung dari program ini. Dan di bawah ini juga Bapak Ibu bisa melihat apa kelas-kelas digital yang akan Bapak dan Ibu nikmati selama bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Kelas-kelas ini Bapak dan Ibu belum bisa klik karena apa? Satu, Bapak dan Ibu belum login. Jadi Bapak dan Ibu harus masuk login ke dalam portal ini untuk bisa masuk ke kelas. Yang kedua, kelasnya belum bisa dimasuki kalau belum diaktifasikan sesuai tanggalnya. Jadi Bapak Ibu tunggu saja, lihat nanti apakah kelasnya bisa diklik, insya Allah Bapak Ibu bisa langsung beraktivitas. Di bawah adalah tambahan-tambahan informasi mengenai kontak tadi, silakan Bapak dan Ibu untuk bisa menghubungi dengan schedule yang nanti akan saya jelaskan. Baik, kita lanjut lagi ke dalam halaman berikut ya Bapak Ibu ya. Tata tertib kepesertaan Bapak Ibu. Mohon kita bisa bersepakat di dalam tata tertib ini supaya program kita berjalan dengan lancar dan bisa terjadi saling mendukung. Yang pertama Bapak Ibu ya, peserta Bapak Ibu wajib mengikuti dan menyelesaikan. Seperti tadi sudah disampaikan, tuntas Bapak dan Ibu, lengkap, tuntas. Semua yang diinstruksikan, semua yang tugas yang diberikan diselesaikan. Tujuannya cuma satu, untuk kebaikan Bapak dan Ibu, untuk bisa mendapatkan pembentukan literasi digital yang optimal, tidak tertinggal informasinya. Tuntas Bapak Ibu. Yang kedua, live session diikuti semua Bapak dan Ibu, termasuk bagian dari ketuntasan yang akan kami monitor dan kami laporkan kepada pihak penyelenggara. Yang ketiga, dilarang Bapak dan Ibu untuk membuat atau perbuatan yang melanggar ketentuan dan aturan program. Nah, tadi Pak Direktur Jenderal, Pak Dirjen sudah sampaikan salah satunya digital etik. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita jaga bersama amanah ini dan komit kita untuk menjalankan digital etik. Nomor 4,
Konten dari pelatihan ini Bapak dan Ibu semuanya bersifat rahasia. Jadi Bapak dan Ibu mohon menjaga kerahasiaannya, mohon Bapak dan Ibu bisa memberikan komitmennya untuk hanya menggunakan semua konten yang tersedia untuk keperluan pelatihan ini. Dan hal-hal yang nomor 5, hal-hal yang belum diatur kami akan kami update kepada Bapak dan Ibu melalui Telegram tadi atau melalui kelas digital nantinya. Nah, aktivitas kepesertaan kita, Bapak dan Ibu, aktivitas kepesertaan Bapak dan Ibu akan melakukan beberapa bentuk aktivitas. Yang pertama, yang paling penting Bapak Ibu adalah self-paced learning. Bapak dan Ibu sangat diharapkan belajar secara mandiri. Kenapa demikian? Karena kita berada di era digital. Pak Dirjen tadi sudah sampaikan bahwa begitu hebatnya literasi digital bisa menjembatani kita untuk bisa masuk ke dalam informasi-informasi yang kita butuhkan Bapak dan Ibu. Tadi Pak Arya Sanjaya juga sampaikan bagaimana kita diminta menembus langit dengan kemampuan kita secara individu Bapak dan Ibu. Jadi mohon untuk membiasakan supaya bisa self-paced learning, belajar mandiri karena itu adalah cara belajar yang sangat lazim dijalankan saat ini dan dimungkinkan. Karena semua dari kita mampu mendapatkan informasi secara langsung dari dunia digital. Yang kedua, live session. Bapak dan Ibu, aktivitas yang kedua adalah mengikuti live session seperti yang sekarang ini. Dan yang ketiga akan ada forum-forum diskusi. Forum diskusi bisa terjadi di antara Bapak dan Ibu dengan para fasilitator atau di antara peserta. Ya, tujuannya untuk mendapatkan jawaban-jawaban. Bapak Ibu akan ada kuis tentu saja, nomor 4, ya, akan ada kuis untuk pengukuran. Jadi ingat Bapak dan Ibu, ada 2 hal yang akan diukur di dalam program ini. 1, tuntas programnya atau utuh Bapak dan Ibu 100% mengikuti semua program dan instruksi lengkap, itu yang diukur. Dan yang kedua, nilainya berapa. Ya Bapak Ibu, jadi tuntas dan nilainya berapa. Ya Bapak Ibu, oke. Tujuannya adalah untuk membentuk pengetahuan dan keterampilan. Ingat, literasi digital tadi disampaikan lagi oleh Pak Dirjen, membentuk pengetahuan dan keterampilan. Maka Bapak Ibu tuntas dan dapatkan skor yang sebaik-baiknya. Yang kelima, Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan sertifikat. Minimal Bapak dan Ibu 3 sertifikat kalau Bapak Ibu bisa lulus dalam program ini. Yang pertama adalah sertifikat tuntas program. Yang kedua, Bapak dan Ibu, apabila lulus, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sertifikat dari Google langsung, yaitu Google Educator Certified level 1 dan Google Certified Educator level 2. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah mudahkan dan izinkan untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Bapak dan Ibu, konten. Menu kita seperti apa di dalam program ini? Menu di dalam program ini Bapak dan Ibu akan terjadi seperti yang saya tampilkan di layar. Yang pertama adalah kita masuk ke minggu orientasi, mulai pada hari ini. Minggu orientasi terdiri dari 1 sesi pembukaan dan kuliah umum yang kita sudah saksikan tadi, dan 4 sesi orientasi setiap hari 1 sesi, yaitu 1 jam pelatihan. Ya, Bapak dan Ibu, dimulai dari besok insya Allah jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah sesi orientasi, Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam modul-modul. Bapak Ibu bisa lihat ada modul pengembangan dari soft skill yang sebelah kiri, dan modul pengembangan dari hard skill yang sebelah kanan. Semua modul rata-rata menjalankan waktunya 1 minggu, Bapak dan Ibu, 1 minggu modul. Ya, bisa lihat di sini sangat menarik Bapak dan Ibu yang akan disajikan menu ini dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Gunung Jati, dan hard skill-nya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan disajikan menu yang luar biasa. Pertama akan dibuka dengan moralitas iptek. Kemudian dilanjutkan dengan student character in digital era. Lalu digital mindset. Dan Bapak Ibu akan dibawa berjalan-jalan bagaimana melihat pendidikan menuju era digital society 5.0. Dan sebagai satu landasan yang kuat, pengembangan dari moderasi beragama juga akan ditanamkan. Kemudian Bapak Ibu akan dibawa oleh UIN Sunan Gunung Jati masuk ke dalam hard skill, di mana kita akan membedah mengenai TPEK Bapak dan Ibu. Dan kaitannya TPEK ini dengan pembaruan-pembaruan di dalam ilmu pembelajaran. Lalu pelatihan dasar Google Workspace for Education. Seperti apa Google Workspace itu? Nanti kita akan lihat dalam pelatihan ini Bapak Ibu. Pelatihan lanjutan, dan kemudian ada kolaborasi kreatif digital untuk pembelajaran. Dan Bapak Ibu akan diminta untuk mengembangkan materi ajar dengan inovasi teknologi. Dan yang 2 terakhir itu Bapak Ibu, bimbingan teknis dan sertifikasi Google.
Bapak dan Ibu berkesempatan untuk menjadi bagian dari ekosistem pendidik Google seluruh dunia untuk bisa mendapatkan sertifikasi level 1 dan level 2. Jangan sampai ketinggalan Bapak dan Ibu. Maka tuntas Bapak dan Ibu, semua penugasan dikerjakan dan Bapak Ibu lengkapi dengan semua live sessionnya, tugasnya dikerjakan, dapatkan nilai yang tinggi. Bapak Ibu, perjalanan menu ini adalah 12 minggu atau 3 bulan. Cukup lama memang kalau kita lihat dari periodenya, dari masanya. Namun insya Allah Bapak Ibu akan melihat bahwa itu tidak membosankan. Akan sangat mengasihkan karena ini bukan belajar Bapak dan Ibu. Sekali lagi, ini bukan berlatih, ini bukan belajar, kita bertualang Bapak dan Ibu, insya Allah, di dalam dunia digital. Maka ikuti dengan tuntas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di dalam petualangan kita, momentum-momentum akan terjadi insya Allah, ada 4 momentum yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah modul. Modul-modul nanti tolong dituntaskan Bapak Ibu, itu bagian dari petualangan kita yang sangat seru. Tuntaskan modulnya, ikuti dan selesaikan kuisnya dengan skor yang tinggi. Momentum pertama. Momentum kedua Bapak Ibu, insya Allah mendapatkan sertifikasi level 1, level 2 dari Google. Bapak dan Ibu, ya dapatkan hal itu, ikuti bimbingannya, dan Bapak dan Ibu dapatkan sertifikasinya. Mudah-mudahan lulus Bapak Ibu, insya Allah. Nah yang ketiga, momentum berikutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengembangkan konten digital pembelajaran. Inilah waktunya aktualisasi diri Bapak dan Ibu. Setelah mendapatkan soft skill dan hard skill nanti, Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah konten-konten pembelajaran. Baik bentuknya konten atau bentuknya modul Bapak Ibu. Dibebaskan nanti. Ini akan sangat menarik dan sangat membongkar kreativitas Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, momentum terakhir adalah Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi tuntas program. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa seluruhnya, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan momentum ini, mendapatkan petualangan ini, sehingga literasi digital tertanam dengan optimal di dalam Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat metode apa yang akan kita gunakan. Tadi disampaikan bahwa self-paced learning yang diutamakan, belajar mandiri. Karena asinkronus yang akan digunakan Bapak Ibu mendapatkan porsi sekitar 80%. 20% saja kita akan sinkronus. Tatap muka kita tidak banyak Bapak Ibu, tetapi kita akan banyak berinteraksi lewat asinkronus. Kenapa demikian? Karena kami sangat paham Bapak dan Ibu punya kegiatan sehari-hari yang penuh waktunya. Bapak dan Ibu harus mendidik, Bapak dan Ibu harus mengerjakan tugas-tugas, Bapak dan Ibu punya tanggung jawab. Jadi kita lakukan secara fleksibel. Rata-rata para peserta menjalankan tugas-tugas ini sekitar 2 jam rata-rata setiap harinya dengan waktu yang mereka pilih sendiri. Yang waktu Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Apa yang mereka lakukan? Self-paced learning, simulasi mandiri, dan refleksi diri. Supaya bisa mendapatkan konteks dari setiap pembelajarannya. Nah, sinkronusnya Bapak dan Ibu kita akan sepakati. Sinkronusnya sesi kita melalui live YouTube yang akan di-share kepada Bapak dan Ibu setiap harinya nanti. Linknya ke di mana saja. Perhatikan Telegram Bapak dan Ibu. Ya maka mari masuk ke dalam Telegramnya supaya Bapak Ibu selalu mendapatkan update dan lihat ke dalam classroomnya setelah Bapak Ibu login ke dalam portal. Bapak dan Ibu, setiap pertemuan kita adalah dalam seminggu, waktu pada saat modul adalah setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi 2 kali kita insya Allah ketemu, hari Senin dan hari Kamis. Kecuali sesi orientasi yang kita mulai besok setiap hari dulu Bapak Ibu ya, sampai hari Jumat. Setelah itu kita akan masuk setiap hari Senin dan hari Kamis di jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu berada dalam 3 wilayah waktu Indonesia. Seperti sudah disampaikan, live YouTube kita akan di setiap hari Senin dan hari Kamis di waktu-waktu seperti tercantum di sini. Untuk Indonesia bagian Barat jam 14.00 sampai 14.45 1 JP kita akan cadangkan waktu untuk apabila terjadi perpanjangan sedikit, dan di tengah waktu Indonesia bagian tengah adalah jam 15.00 sampai 15.45 untuk di Indonesia bagian timur peserta Bapak dan Ibu di jam 16.00 sampai 16.45. Mohon Bapak dan Ibu bisa kondisikan schedule-nya Senin dan Kamis di setiap jam-jam tersebut, kecuali pada minggu ini kita berjumpa setiap hari di jam tersebut Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, akan ada tantangan-tantangan nih di dalam Bapak dan Ibu menjalankan petualangan kita kali ini. Bapak dan Ibu, tantangannya bisa berupa teknis di dalam kelas digital. Seperti apa sih menjalankan kelas digital itu? Apakah cara saya sudah benar? Apakah cara saya belum tepat?
Dan yang kedua, tantangannya berupa konten dari modulnya. Mau kontennya apakah jelas atau tidak jelas. Dan tantangan yang lebih nyata lagi biasanya bentuknya tugas Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada beberapa grafik yang saya akan jelaskan. Tantangan ini bisa kita atasi dengan cara mandiri atau secara bersama-sama teamwork, atau kalau sudah darurat seperti apa, kalau sudah tidak ada orang yang bisa bantu, apa yang harus dilakukan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Pertama, kalau Bapak dan Ibu punya tantangan terkait dengan teknis classroom, Bapak dan Ibu pertama coba cari instruksi-instruksi kuncinya. Ya, ada instruksi yang Bapak dan Ibu sebenarnya disajikan di dalam classroom itu. Ada kalimat-kalimat kunci. Bapak dan Ibu coba telusuri itu dulu. Kalau belum juga bisa Bapak Ibu, silahkan Bapak dan Ibu ada ruang untuk chatting antara para sesama peserta. Dan terakhir nih Bapak Ibu, kalau memang tidak menemukan jalan lain, telepon kami Bapak Ibu ya, hubungi kami di dalam waktu-waktu yang akan saya sampaikan nanti. Konten modul. Bapak dan Ibu, setiap modul live session akan ada rekamannya. Bapak Ibu pada saat belum jelas, itu Bapak Ibu bisa mengulang rekamannya. Di dalam konten-konten modul setiap hari juga ada video-video singkat yang Bapak Ibu bisa ulang lagi sampai Bapak Ibu memahami. Ya, kalau belum paham juga Bapak Ibu bisa berkolaborasi, tanyakan kepada teman-temannya. Dan Bapak Ibu kalau masih bingung juga Bapak Ibu ya, tidak apa-apa, jangan khawatir. Bapak dan Ibu, classroom Bapak dan Ibu, kelas digital Bapak dan Ibu akan terus terbuka, bisa diakses sampai 12 bulan. Bapak dan Ibu ya, tapi bukan berarti Bapak Ibu harus selesai dalam 12 bulan, bukan demikian. Program kita adalah 3 bulan. Tetapi kelas kita dapat terbuka untuk dipelajari kembali sampai 12 bulan. Nah, Bapak dan Ibu bagaimana mengenai tes atau tugas? Bapak dan Ibu untuk menjalankan tes, sering-seringlah Bapak Ibu lakukan simulasi, trial, coba dan simulasi. Ya, Bapak dan Ibu kenapa warnanya abu-abu di dalam bekerja bersama-sama? Karena tes ini nanti akan lebih banyak digunakan untuk individu. Bapak Ibu boleh bertanya, boleh bekerja sama, tapi jawabannya harus secara individu. Karena Bapak dan Ibu akan diukur secara individu. Tuntas dan skornya, tuntas dan nilainya akan diukur secara individu dan dilaporkan. Bapak dan Ibu, kalau masih kebingungan juga, Google menyiapkan banyak solusi, salah satunya dengan cara searching lewat Google. Dicoba Bapak Ibu ya, silakan untuk bisa menikmati petualangan ini. Saya kembali kepada call center. Bapak dan Ibu sudah disiapkan ada call center yang Bapak bisa hubungi. Nah, kami akan merangkum jawaban-jawabannya. Kami akan bergerak di call center tidak setiap saat. Perhatikan Bapak dan Ibu, tidak setiap saat. Kami akan bergerak di call center itu setiap hari 2 sesi. Yaitu jam pagi, jam 10 sampai 12, kemudian sore sekitar jam 3 sampai jam 5 atau jam 2 sampai jam 4. Jadi Bapak dan Ibu mohon bersabar, apabila Bapak Ibu menghubungi kami untuk bertanya lewat Telegram, mohon bersabar, Bapak dan Ibu mohon tidak untuk berharap bisa mendapatkan jawaban langsung, tetapi insya Allah kami akan rangkum dan kami akan jawab secara berkelompok untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sama. Bapak dan Ibu, terakhir Bapak dan Ibu, halaman ini menunjukkan adalah sebuah rekomendasi semangat kita di dalam bertualang ini Bapak Ibu. Kami selalu merekomendasikan semangat 4B di dalam petualangan kita ini Bapak Ibu, 4B. B yang pertama adalah Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita berubah. Mari bersama-sama kita keluar dari zona nyaman untuk membuktikan bahwa diri kita insya Allah bisa lebih baik dari sebelumnya karena Bapak Ibu terpilih. Maka mari kita berubah. Terpilihnya Bapak dan Ibu tujuannya adalah untuk berubah. Maka jangan sia-siakan kesempatan dan amanah ini Bapak Ibu. B yang kedua, ayo kita berlatih Bapak dan Ibu. Tidak mungkin kita bisa kalau tidak kita terus-menerus berlatih. Tidak mungkin kita bisa menambah kapasitas digital, literasi digital kita kalau tidak mau membuka diri untuk kita membiasakan untuk berlatih. Mari berlatih. Dan yang B ketiga Bapak Ibu, ini berbagi. Berbagi. Ilmu yang sejati Bapak Ibu bukan ilmu yang disimpan sendiri. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang diberikan, yang bermanfaat kepada orang lain. Mari kita saling berbagi antara para peserta. Ada kolom chatting di sana Bapak Ibu. Silakan, kalau ada satu yang peserta kesulitan, yang lainnya silakan untuk memberikan jawabannya. Di batch yang sebelumnya bahkan terjadi mereka membuat kelompok-kelompok Bapak Ibu, kelompok-kelompok belajar ya, kelompok-kelompok belajar, membuat secara mandiri. Ya Bapak dan Ibu, dan saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan. Luar biasa, berbagi. Dan B yang terakhir mutlak Bapak Ibu, mutlak disarankan. Mari Bapak dan Ibu bersenang-senang. Ya, Bapak dan Ibu di dalam 12 minggu ini kita insya Allah akan bersenang-senang. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu sebagai halaman penutup, perjalanan kita ini bukan hanya belajar Bapak Ibu. Belajar sudah biasa, berlatih sudah biasa.
Bapak dan Ibu insya Allah akan bertualang di dalam dunia digital bersama Google Workspace for Education. Program non gelar ini adalah petualangan. Program non gelar ini jangan sampai terlewat. Bapak dan Ibu tuntaskan dan dapatkan nilainya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arya Sanjaya STMkom selaku Direktur Utama PT Duta Digital Informatika, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Julio Sanjaya SEMkom yang telah memberikan penjelasan terkait teknis acara. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara hari ini telah selesai. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Berwisata ke luar negeri, berselancar di musim es. Selamat mengikuti program ini. Semoga lancar dan sukses. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.